Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang 7 hari ke depan. Apakah yang akan terjadi? Kita akan coba lihat ya. Persiapkanlah dirimu. Tapi ingat, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke. Aku berharap juga buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle kartunya. Oke, 7 hari ke depan apakah yang akan terjadi? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, aku lihat di sini ada ada kesepakatan yang akan terjadi nantinya di 7 hari ke depan. Kesepakatan tentang apakah itu? Tentang penolakan yang pernah kamu dapatkan. Mungkin dulunya kamu pernah ditolak dalam suatu pekerjaan atau kamu ditolak dalam suatu percintaan, tapi ternyata sekarang ya di 7 hari ke depan kamu melihat ya akan datang tawaran-tawaran kepada kamu. Itu dari segi pekerjaan. Kalau dari segi cinta, kamu akan menemukan seseorang yang menawarkan cinta kepada kamu. Ya, semoga aja ya, semoga aja. Aku melihat di sini ada love, life, you to freedom, drunk with love ya. Kamu akan benar-benar merasakan adanya sebuah cinta. Cinta yang penuh dengan kebebasan, bebasnya itu maksudnya apa ya? Kamu mungkin tidak dikekang, kamu mungkin tidak diatur-atur gitu ya. Kamu bebas untuk melakukan apapun, arti kata yang positif begitu. Karena selama ini mungkin pernah ya, kamu itu seperti kayak dikekang, kamu orang tersebut ya, seseorang tersebut terlalu posesif terhadap kamu ya. Seseorang itu benar-benar kayak tidak bisa membiarkan kamu happy gitu ya, mungkin bareng teman-teman atau siapa, terlalu posesif. Makanya kamu di sini merasa, ya aku kapan ya aku pengen ketemu dengan orang yang tepat gitu ya, orang yang bisa menghargai aku, memberikan kebebasan kepada aku ya, tapi dalam konteks yang positif ya. Ternyata kamu akan deal menemukan orang itu. Oke, ini dia. Semoga aja di 7 hari ke depan kamu akan bertemu dengan orang tersebut ya. Kamu akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin begitu sangat menghargai kamu ya. Aku juga melihat di sini ada fun wine ya. Keadaan kamu akan mulai membaik. Yang tadinya ya ada hidup kamu yang begitu sangat sangat terluka, kecewa ya. Dimana kamu juga sempat stuck gitu ya. Karena semua terungkap di saat kamu mungkin benar-benar ingin menata hidup kembali, ya mungkin bersama seseorang ya. Terungkaplah mungkin seseorang itu yang mana mungkin menghadirkan orang ketiga atau dia mungkin yang menipu kamu ya. Banyak hal yang terungkap sehingga akhirnya membuat kamu merasa sedih, kecewa. Ya hidup kamu hancur, masa depan kamu hancur dibuatnya. Tapi balik lagi kepada diri kamu. Karena kamu sendiri yang ingin menentukan tujuan hidup kamu. Ya, kalau kamu benar-benar punya tujuan hidup, ya, aku yakin kamu akan melupakan hal itu. Ternyata di sini memang iya. Kamu sudah melupakan, kamu pengen menghindar gitu ya, menjauhkan masalah-masalah masa lalu itu dari hidup kamu, ya ternyata bisa. Karena apalagi kamu di sini sudah menemukan seseorang yang mungkin tepat menurut kamu, ya. Nah, kamu ini membuat suatu perubahan, make a change ya, welcome change into your life. Selamat datang ya mungkin perubahan ke dalam hidup kamu ya. Intinya semua akan berubah pada waktunya. Asal kita sendiri yang menginginkannya. Kita sendiri yang mengusahakannya dan memperjuangkannya. Dan aku melihat kamu selalu membuat perubahan-perubahan dalam hidup kamu. Ya, itu begitu sangat luar biasa sekali. Kamu selalu mempersiapkan. Oh, nantinya aku begini ya. Nantinya aku begitu ya. Di masa depan aku seperti ini ya. Karena masa lalu yang pernah terjadi itu kamu jadikan sebuah pelajaran. Sehingga akhirnya kamu lebih banyak tahu ya. Dalam menjalankan hidup ini bagaimana ke depannya. Harus seperti apa ya. Itu kamu. Oke? Di sini ada ending a trauma. Luar biasa. Kamu sudah mempersiapkan diri kamu untuk bisa
mengakhiri trauma ini. Karena ya kamu sudah tidak ingin lagi hidup susah gitu loh, sudah tidak ingin hidup sengsara lagi. Emang dulu sih nggak apa-apa lah ya, aku cinta sama dia, nggak apa-apa aku disakiti gitu loh. Intinya aku bisa bersama dia selamanya gitu. Nah itu kan pikiran yang kolot ya, maksudnya itu ngapain juga kita tersiksa, ya kita disakiti, tapi kita masih cinta gitu loh. Itu kan menyakiti diri kita sendiri. Apakah kamu nggak sayang sama diri kamu? Apakah kamu nggak mau menemukan orang yang terbaik ya? Nah, disinilah aku melihat eee, kamu memang mengalami trauma ya. Trauma sempat kamu itu sulit untuk, membuka hati, sempat juga kamu sulit untuk menerima seseorang ya. Bahkan orang yang tulus ini sulit kamu terima dulunya, karena kamu sudah tidak percaya dengan mungkin, dengan cinta-cinta yang penuh drama ya. Apalagi di depan kita bermanis-manis, di belakang kita ternyata, selingkuh gitu ya, mengajak orang ketiga. Nah, itu kan capek kan, capek ya. Jadi aku melihat di sini kamu benar-benar ingin mengakhiri trauma itu. Karena kapan lagi aku pengen bahagia. Nah, jadi kamu membuat kesepakatan dengan diri kamu bahwasanya aku harus maju nih, aku harus bangkit nih gitu ya. Karena banyak hal yang nantinya akan menanti kamu di masa depan. Oke? Perubahan itu akan terjadi di sini. Jadi kamu jangan takut, jangan khawatir ya. Semua akan berubah karena kamu yang menginginkannya, bukan siapa-siapa ya. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca dari kartu tarot ini. Dan untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada Nine of Swords. Ini aku melihat ya, untuk zodiak dulu kita bacakan. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Masih elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Dan elemen api, Aries, Leo, Sagi. Serta ada di Empress. Ada Taurus ya. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan, ya. Tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Nah, kita akan coba lihat di sini. Kalau dari bottom of the deck, terlihat jelas sekali kau mengalami suatu keadaan membuat pemikiran kamu itu terbatas. Ya, kamu nggak bisa mikir. Mau mikir apapun kamu nggak bisa. Kenapa? Karena waktu itu kamu fokus kepada sakit hati kamu, fokus kepada masalah yang kamu hadapi. Mungkin kamu ngerasa, kok tega ya? Seseorang yang aku percaya selama ini, seseorang yang aku cintai selama ini, seseorang yang benar-benar aku perjuangkan, ternyata dia menyakiti aku. Dia mengecewakan aku, ya. Ini ceritanya ya, cerita kamu di mana kamu merasa pada akhirnya kamu merasa sendiri. Sempat kamu merasa kesepian, sepi, sedih, sendiri gitu ya. Tak ada yang nemenin gitu ya. Jadi tapi kamu di sini berusaha untuk menstabilkan, menyeimbangkan hidup kamu. Tetap berusaha walaupun sulit sekali, ya. Ada ya di sini. Apalagi mungkin beberapa dari kamu saat ini kayak pengen nih menjauhkan orang-orang yang ketergantungan sama kamu ya. Selama ini mungkin ada ya, seseorang itu ketergantungan sama kamu. Dan itu membuat kamu merasa terbebani. Siapapun, apalagi ketergantungan itu dari segi finansial. Apalagi dia laki-laki gitu loh. Seorang laki-laki ketergantungan sama perempuan, wah itu bahaya. Sama juga halnya mungkin perempuan ke laki-laki. Sama aja gitu loh. Lain hal mungkin dia seorang istri. Wajar dong ketergantungan sama suami, ya. Oke. Tapi misalnya kalau pacaran sih ya mungkin itu tergantung pada si laki-laki ya. Semoga aja kamu menemukan orang yang tepat. Nah, begitulah ya adanya di sini yang terbaca. Aku memang melihat kamu mencoba untuk menstabilkan pikiran-pikiran kamu saat ini. Kamu mencoba untuk menghilangkan pikiran negatif ya. Karena mungkin ada beberapa dari kamu mengungkap satu kebenaran tentang seseorang ya. Seseorang yang membuat kamu saat ini sedih, kecewa, sendiri ya. Tapi aku melihat di sini ada Five of Swords. Kamu benar-benar ingin pergi dan ternyata kepergian kamu ini memang dibantu.
Ada yang membantu kamu pergi keluar dari keterpurukan kamu. Seolah-olah kamu itu merasa saatnya aku harus pergi dari lingkungan ini, gitu ya. Oke. Aku juga melihat di sini ada Seven of Wands ya. Seven of Wands ini kamu selalu bertahan ya sebenarnya ya dalam sebuah kondisi apapun kondisi itu. Kamu selalu mempertahankan hidup kamu. Kamu tidak ingin terlihat lemah di mata siapapun. Makanya kamu lebih fokus kepada pencapaian kamu untuk masa depan, mempersiapkannya dari sekarang. Karena kamu tidak ingin lagi terjadi hal-hal seperti di masa lalu, di mana kamu mungkin disakiti, kamu diabaikan gitu ya. Sekarang saatnya aku menjadi seseorang yang akan banyak sayang ya, banyak dibutuhkan orang, banyak dihargai orang, begitu. Ya, jadi ini gambaran walaupun aku sendiri, walaupun aku hidup tanpa kamu, aku juga bisa happy kok. Nah, itu gambaran seseorang itu ya, ataupun kamu ya di sini. Karena ini juga bisa vice versa energinya. Kita akan coba lihat di sini. Dari kartu orakel ini seperti apakah yang akan terbaca? Oke. Oh, person akan hadir ya. Jelas sekali saat kamu benar-benar ada yang menyakiti kamu, ya udahlah, ngapain juga aku pikirkan gitu. Mending aku fokus kepada diri sendiri. Mending aku fokus ke masa depan. Siapa tahu aja nanti aku ketemu gitu loh dengan seseorang yang tepat. Ternyata benar gitu. Pasti apapun keinginan kita, Tuhan akan mengabulkan. Getting to know each other. Kamu akan mendapatkan ya banyak hal-hal yang perlu kamu ketahui itu dari orang-orang, banyak orang gitu ya. Mungkin aja ada beberapa dari mereka-mereka mulai stalking kamu, mencari tahu tentang kamu ya. Atau kamu yang suka stalking seseorang nih. Nah, mungkin saja ya, mungkin saja ini orang di masa lalu kamu, di mana dia kayak mantau kamu, pengen tahu kamu itu sudah punya pasangan atau belum ya. Kamu itu udah bahagia apa belum gitu. Ada ya yang memantau kamu ini. Dan aku juga melihat give an open mind, your soulmate may differ from you, usual type expectation ya. Jadi beberapa dari kamu terkadang aku ketemu jodoh, tapi ternyata di luar ekspektasi aku gitu loh. Kita punya banyak perbedaan. Nah itu, terkadang orang yang kita inginkan itu tidak baik untuk kita. Tapi seseorang yang kita butuhkan otomatis itu akan baik untuk kita. Jadi kamu mau pilih yang mana? Kalaupun dia biasa aja penampilannya ya, tapi dia bekerja keras. Nah, orang itu yang mungkin kamu butuhkan. Tapi kalau dia anak yang manja, dia mungkin hidup dari harta kekayaan orang tua, ya. Apakah kamu nantinya saat kamu berada di titik terendah, apakah kamu akan bisa berusaha bersama dia, sementara dia berasal dari anak manja gitu loh. Ya, tapi kalau udah terbiasa kerja keras dari sekarang, itu akan benar-benar membuat hidup kita akan selalu berubah. Ya. Jadi abaikan dulu perbedaan-perbedaan itu, selagi itu bisa diatasi ya. Jangan terlalu dipermasalahkan tentang satu perbedaan dalam satu hubungan itu. Oke? Nah, di sini nantinya saat kamu sudah menemukan seseorang yang tepat, pasti akan selalu ada godaan. Godaan ini mungkin berasal dari energi masa lalu. Mungkin energi masa lalu ini selalu mengejar kamu. Dia tidak terima kalau kamu itu sudah bahagia saat ini. Dia merasa sedih atau sakit gitu ya, melihat kamu bahagia dengan seseorang. Ya, apalagi seseorang itu mungkin temannya dia, teman kerjanya dia, ataupun siapalah gitu ya. Intinya dia merasakan ada suatu kesedihan dalam dirinya dia, membuat akhirnya dia itu seperti apa ya, kayak ingin menyerah gitulah, gitu ya. Tapi pada akhirnya ya dia akan membiarkan kamu bahagia. Dia mungkin butuh waktu saja ya, butuh waktu aja untuk merenung ya, ini bener nggak ya? Aku harus ikhlaskan apa enggak ya? Atau aku harus memaafkan kamu apa enggak ya? Nah, secara kalau memaafkan ya wajar harus ya. Karena yang bersalah itu kan kamu kepada ya dia kepada kamu gitu loh. Nah, yang harusnya memaafkan itu adalah kamu ke dia. Ya, seperti itu. Terkadang dia ini seseorang ini suka membolak-balikkan fakta, kenyataan. Nah, namun pada akhirnya dia juga sendiri yang kewalahan. Itu tentang seseorang di masa lalu kamu. Oke? Nah, aku melihat ya kamu jangan pernah khawatir dengan kehidupan yang akan kamu jalani selanjutnya. Ya, cinta itu akan selalu hadir. Tapi bagaimana kamu sabar untuk menghadapi atau menanti cinta itu datang. Terkadang cinta sejati itu tidak langsung dapat enggak. Jadi dia butuh proses. Entah kita ketemu dulu dengan orang yang salah atau kita ketemu dulu dengan orang-orang yang begitu-begitu ya. Dan sehingga akhirnya kita bisa paham
orang seperti apa yang kita butuhkan. Oke, nah begitulah buat Gemini, apapun yang terbaca semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi, dadah.